Apa sih sebenarnya perbedaan kalau dulu tuh dikit-dikit nge-Google sama dikit-dikit pakai AI? Kan manusia itu kan emang kita tuh salah satu spesies yang sangat inovatif ya. Teknologi itu kan sebetulnya diciptakan untuk kita bisa bekerja lebih efisien kan. Tapi jadi ada ketumpulan secara kognitif karena jadinya ibaratnya jadi kita agak lebih malas gitu. Kenapa sih orang tuh bisa ketergantungan untuk menggunakan AI dalam keseharian? Kalau kita ngomong ketergantungan itu pasti berhubungan dengan reward system ya. Otak kita sebenarnya nggak bisa bedain ini baik atau buruk, cuma taunya enak atau enggak. Dapat sesuatu tuh secara instan, otak kita cuma taunya ini enak ya. Nah, apalagi kalau AI itu kan dia tugasnya memvalidasi apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanyain gitu kan. Jadinya dia ibaratnya kayak yes man gitu kan, setuju-setuju aja sama kita gitu kan. Nah, itu dia yang masalahnya dari AI chatbot itu karena ibaratnya dia tuh kayak nggak napak tanah gitu. Kadang kan kita tuh bisa dapetin sesuatu atau dapet insight karena ada perbedaan pendapat kan. Ada friksi gitu. AI emang nggak punya empati. Kelihatannya kayak punya empati kan kalau kita curhat. Memang enggak, dia nggak ada, dia intinya cuma mau memvalidasi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Dari perspektif neuroscience, kalau kita nyerahin seluruh proses pikir kita ke AI, apa sih yang terjadi di otak kita? Halo semuanya, balik lagi di podcast Ruang Tunggu. Karena nih fenomena AI-nya Twitter lagi rame, terus aku pingin aja nih bahas hari ini tentang AI. Jadi hari ini aku sudah memanggil guest yang ahli banget nih soal AI, yaitu Wapres. Enggak. Yaitu wajah, maksud aku wajah yang sudah kita semua kenal, yaitu Katrisa Triandesa. Ini kalau yang sering nongkrong di IG ya, nih pasti akan pasti lewat kenal. nih. Oh gitu. Karena kalau misalnya soal AI itu biasanya ada kaitannya soal neuroscience, karena katanya AI itu berkaitan dengan ketumpulan proses berpikir seorang manusia. Karena kenapa sih dikit-dikit tanya AI, dikit-dikit tanya AI, nanti lu proses pikirnya jadi tumpul, jadi nggak kritis gitu. Baca buku, baca long content, nonton podcast Ruang Tunggu. Oh. subscribe. Dan nonton tapi beneran ditonton ya, jangan pakai AI buat di summarize, iya kan? Bener. Tahu nggak sekarang kalau lu baca DM Instagram itu kalau misalnya udah 3 dikit itu bisa disummarize pakai AI. Emang iya? Iya. Oh iya. Iya, nanti gue DM lu Iya, yang panjang ya, curhat. Nanti lu summarize pakai AI ya. Bahkan sekarang tuh kalau misalnya kita beli produk, itu tuh kalau misalnya ada reviewnya itu bisa di-summarize juga sama AI. Oh iya gitu. benar, kalau misalkan di juga gitu. Jadi kalau misalkan reviewnya gitu di atas sudah ada tuh kayak Ada summarize-nya apa. dan orang-orang bilang apa aja, benar. Kayak Tapi bukan gitu. itu yang bisa kita lakukan ya. Kalau ini kan banyak, udahlah lu jelasin ke gua. Terus teman kita bilang intinya ini bagus gitu kan. Di Twitter juga ada tahu AI manual. Oh. Intinya deh. Intinya deh. Yes. Jadi ini kan sudah sesuatu yang biasa ya. Iya. Kenapa tiba-tiba jadi masalah? Nah, iya benar juga kan, dia baik, dia kan nge-summarize. Gimana deh hari ini kita bahas tentang AI ya. Kita kenalan dulu deh sama guest favorit kita kalau misalnya belum pada kenal. Oke. Jadi Katrisa Triandesa ini adalah neuroscience yang lulusan Inggris ya. Betul. Mantap banget ya, Keren lulusan ya. London. Di Inggris orang pada ngomong bahasa Inggris berarti. Sayangnya iya. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja sih? Nah, katanya lagi proses nulis buku. Iya, betul. Ya, tentang apa nih bukunya? Bukunya tentang kesehatan mental tapi dari perspektif neuroscience. Oke. Dan ini juga sebenarnya kayak sedikit-sedikit curhat gue juga, tapi bukan autobiografi atau memoir ya, tapi ini kayak pertanyaan yang ada di kepala gue yang akhirnya gue temukan jawabannya dari perspektif neuroscience. Dan gue rasa apa yang gue pikirkan atau gue pertanyakan itu atau yang menjadi kegelisahan gue itu kayaknya juga dialamin sama orang lain deh gitu. Jadi makanya gue pengen bisa berbagi dan juga bisa ngebuka ruang untuk ngebahas topik ini biar lebih lebih normal ibaratnya, karena kan ngomongin kesehatan mental tuh sampai sekarang masih agak-agak aneh gitu kan. Iya, Apalagi kalau dari perspektif neuroscience mungkin kan belum terlalu banyak juga.
Jadi ya pengen ngomongin itu. Oke. Boleh kali di-spill dikit kali ya bukunya Jadi tentang bukunya sendiri judulnya Moving Forward, Not Moving On. apa? Jadi kan kita sering denger ya kalau misalkan lagi curhat segala macam udah move on aja gitu Iya, kan. iya, Kalau nggak ada iya. istilah kayak gamon, gagal move on gitu Iya kan. iya. Sebenarnya kalau kita mau move on itu kan konotasinya lebih ke melupakan dan melepaskan. Yes. Tapi itu tuh jadinya melawan cara otak kita bekerja sebetulnya. Karena kan di otak kita tuh untuk peristiwa yang punya muatan emosional yang kuat, kita kan nggak bisa menghapus begitu aja kan. Kayak ibaratnya aku ingat sama guru PPKN yang dulu marahin aku, tapi aku nggak akan ingat sama pelajarannya gitu. Bener. Ya kan? benar. Nah, jadi kalau ada pengalaman yang misalkan traumatis atau pengalaman yang ada muatan emosional besar itu agak sulit untuk dilupakan karena ya memang otak kita merekamnya sebagai jaga-jaga kalau nanti itu ada ancaman serupa. Karena otak kita kan sebenarnya diciptakan atau dirancang untuk bertahan hidup kan, Yes. bukan untuk selalu happy nih gitu. Iya. Jadi kalau ada pengalaman traumatis di masa lalu itu justru diintegrasikan dengan kita saat ini dan tujuannya bukan untuk kembali pulih ke masa sebelum pengalaman itu terjadi, tapi menciptakan masa depan yang baru gitu. Jadi kita mengubah narasinya dan kita kayak acknowledge apa yang terjadi dan kita mengubah narasi itu sesuai dengan apa yang terjadi saat ini dan gimana kedepannya kita maunya ngapain gitu. Oke. Dan ini bukan omong-omong doang tapi ada neuroscience Ada, base-nya itu ya. iya. Iya, suka deh gue suka. Mantap Tapi di platform sosial media lu sendiri, lu tuh sering membagikan konten berkaitan juga dengan neuroscience ya, dimana bahasa yang fafifuas weswas lu sederhanakan menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh awam. Keren banget sih. Jadi boleh di follow nih abis ini ya. Boleh. Oke, balik lagi ke konten AI. Nih buat kalian nih yang ahli dalam perotakan, dengan munculnya fenomena AI sendiri, kan kalau misalnya zaman dulu, nggak dulu banget sih. Kita kan berkembang di teknologi ya, dari zaman televisi, telepon, dan lain-lainnya sampai kita tuh mengalami era Google. Terus sekarang era AI. Apa sih sebenarnya perbedaan kalau dulu tuh dikit-dikit nge-Google sama dikit-dikit pakai AI? Apa bedanya gitu? Kalau pas ya zaman dulu guru kita dikit-dikit Google, cari di buku. Sekarang juga guru-guru zaman sekarang, lah gimana sih dikit-dikit cari di nanya AI, dikit-dikit nyala chat GPT, dikit-dikit apa? Gimana? Cari sendiri di Google. Lah, apa bedanya gitu? Jadi gimana maksudnya? Kalau menurut gue kan manusia itu kan emang kita tuh salah satu spesies yang sangat inovatif ya, emang mencari hal yang baru dan kita juga ingin menemukan cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Jadi teknologi itu kan sebetulnya diciptakan untuk kita bisa bekerja lebih efisien kan, misalkan dari sisi produktivitas jadi lebih cepat segala macam. Tapi jadinya memang kayak yang tadi lo dibilang di awal, jadi ada ketumpulan secara kognitif karena jadinya ibaratnya jadi kita agak lebih malas gitu. Ini gue nggak mau kedengeran gue tua banget ya, tapi emang iya di zaman gue waktu S1 gue tuh kalau mau nyari kayak ibaratnya satu kalimat doang soal riset tertentu ya gue harus baca sebuku-bukunya kadang gitu. Meskipun nggak baca tuh kayak skimming aja gitu kan. Kalau sekarang tuh kan jadi ya nggak usah ngelakuin itu lagi gitu, dan jadinya kalau menurut gue jadinya tuh kayak kita kehilangan kesempatan untuk kita mengeksplor dan bekerja lebih keras gitu. Dan juga ini kan kalau misalkan ibaratnya kayak kita pengen menemukan sesuatu dan kita udah membayangkan kalau kita menemukan hal itu kita akan menjadi seneng gitu kan. Nah itu kan berhubungan dengan dopamin juga kan. Nah kalau sekarang tuh ketika kita dapetin semuanya cepet, jadi kita tuh kayak dopamine overload gitu loh, karena kita bakalan dapetnya semua secara cepet gitu. Tapi yang perlu dipahami soal dopamin juga, dia itu kan kebanyakan dipahami sebagai hormon yang berkaitan dengan rasa senang, kepuasan, rasa enak. Tapi sebetulnya dopamin itu berkaitan dengan antisipasi reward, bukan mendapatkan rewardnya. Jadi kita tuh sebenarnya dapat dopamine rilis lebih banyak ketika kita lagi mengantisipasi mendapatkan itu, dan jadinya kita bisa menghargai delayed gratification itu kan. Sekarang kan kalau pakai semuanya lebih gampang, semua jadi instant gratification kan. Udah dapat ini, oke deh kelar. Dan masalah dari dopamin juga, ketika kita dapetin apa yang kita mau, dopamin rilisnya tuh jadi menurun. Nah ketika menurun, kita kan jadi pengen ada lagi nih yang baru. Akhirnya kita tuh kayak nggak
nggak gampang puas gitu loh. Nggak gampang puas iya, tapi juga di satu sisi jadi kayak Wanting more gitu. iya wanting more, dan juga jadi kayak agak males aja gitu jadinya. Dan kita kan perlu ya ada kegagalan gitu, ya kan? Dan justru dari kegagalan kita belajar banyak tentang diri kita, tentang topik tertentu gitu. Tapi kalau dari AI kita tuh hampir nggak akan pernah gagal ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Jadi kita tuh nggak dapet feedback dari dunia nyata yang justru itu tuh bermanfaat buat kita gitu. Karena kan kita kan bekerja dari trial and error kan Yes, sebenarnya gitu. Oke. Kalau misalnya dari kamu sendiri, kenapa sih orang tuh bisa ketergantungan untuk menggunakan AI dalam kesehariannya? Kalau kita ngomong ketergantungan itu pasti berhubungan dengan reward system ya. Nah, jadi di otak kita ada reward system, kita melakukan sesuatu dapat konsekuensi yang menyenangkan, otak kita jadi mikir aku mau melakukan ini lagi. Iya. Otak kita sebenarnya nggak bisa bedain ini baik atau buruk, cuma taunya enak atau enggak. Itu aja. Kita makan yang manis banget, tubuh kita nggak tahu baik atau buruk, cuma taunya enak gitu. Bahkan penggunaan yang kayak substance, alkohol, narkoba, tubuhnya cuma tahu ini enak. Nah, termasuk tadi bener banget kata Trisa nih, kalau misalnya kita dapat sesuatu tuh secara instan, otak kita cuma taunya ini enak ya. Kalau sudah tahu lagi itu deh enak, gitu. iya, ini lagi, kenapa aku harus kembali ke yang lama? Di sisi lain tadi ini penting banget untuk mengetahui bahwa anticipation itu yang lebih meningkatkan dopamin ya. Mungkin kita pernah bahas juga bahwa kalau kita pesan barang online, lebih seru itu adalah pas milih-milih sama nungguin datang, sama pas unboxing. Begitu sudah taruh aja. Iya, Kalau nggak kayak liburan deh, pas kerencana liburan kan kita lebih excited Wah, kan. iya. Sudah nyampe, ya oke sih seru, tapi ya udah gini doang gitu kan ternyata. Gitu. Bahkan aku juga milih nih, tadi aku jadi keingat waktu aku main game itu ya, gue main game itu. Jadi game itu bisa kita pakai cheat. Begitu jalan duar musuhnya langsung kalah semua. Tapi ya akhirnya titik tertentu kita ngerasa serunya di mana. Iya, Yang seru kan ketika iya, kita tadi iya. nge-build gitu kan, kita coba latihan, lihat guide-nya gimana. Iya. Di situ kan juga tetap bukan kita yang mikir sepenuhnya, kita tetap lihat guide-nya. Cuma bener loh, proses ketika kita trial error terus kita menuju ke situ, itu yang membuat kita ada perasaan puas. Iya, iya, Lo ngalahin iya, musuh iya. satu kali gebuk dia kalah, sama yang kayak kita berkali-kali menghindar sampai akhirnya kita menang, itu beda banget Wah, iya, rasanya. iya benar. Dan Setuju. kepuasan mendapatkan sesuatu dengan kerja keras dengan yang gampang kan beda banget kan. Iya. Kayak misalkan dulu lulus kuliah itu kan beda banget kan rasanya ketika misalkan kita kayak cuman itu beli barang online gitu. Karena Yes, kan kita tuh usahanya tuh mati-matian banget gitu buat akhirnya bisa lulus S1 atau S2 gitu kan. Dibandingin kayak cuman dapetin apalah mainan gitu yang Yes. bisa dibeliin sama orang tua, itu kan beda banget gitu. banget, betul. Dan kita juga memaknai pengalaman itu lebih dalam kan. Karena kan otak itu kan meaning making machine kan. Bagaimana otak itu mesin untuk memaknai sesuatu. Jadi sebenarnya otak itu nggak mengingat peristiwanya secara secara mentah, tapi bagaimana kita memaknai peristiwa itu. Kalau peristiwa itu dianggap sesuatu yang gampang, jadinya juga itu nggak akan Iya sih. nempel gitu ke kita. I see. Oke, karena tadi kan ngebahas tentang efisiensi. Manusia itu tendensinya untuk bikin sesuatu lebih efisien lagi. Kayak dulu nyapu, sekarang ada vacuum cleaner. Dulu Ada nyuci- robot-robot iya, itu iya. ya. Kayak semuanya itu dibikin lebih efisien lagi. Dan Betul. termasuk si AI ini kan bikin sesuatu lebih efisien lagi kan ya. Ada nggak sih resiko yang nunggu dari keefisienan ini, dari AI ini, yang sebenarnya nggak disadarin sama banyak orang? Sebenarnya keinginan kita untuk bisa melakukan segala hal lebih efisien itu sebenarnya itu merepresentasikan bagaimana otak kita bekerja. Otak kita itu kan meskipun dia bukan organ terbesar di tubuh kita, tapi dia tuh kan menghabiskan 20% energi tubuh kita supaya dia bisa bekerja optimal. Jadi kenapa otak itu senang ibaratnya cari jalan pintas, ya tujuannya supaya nggak ngabisin energi dan juga tetap bisa ngelakuin sesuatu dengan satset ibaratnya gitu. Oke, Jadi kalau misalkan kita ngomongin itu sebenarnya ya otak kita pun melakukan hal yang sama gitu. Tapi kalau misalkan kita terbiasa melakukan dengan cara yang otomatisasi itu tanpa kita mengetahui prosesnya kayak apa. Kadang-kadang contohnya gini deh, kayak keponakan gue sekarang, mereka tuh suka nggak paham hal-hal yang menurut gue kayak sederhana gitu. Kayak misalkan benerin perintilan kecil doang, kalau nggak buka apa, mereka tuh kayak nggak paham prosesnya kayak apa, karena ya mereka udah kebiasa dapetin gitu aja gitu. Nah jadi balik lagi ke yang awal, jadi iya ada ketumpulan kognitif, jadinya juga nggak dan rasa ingin tahunya juga jadi nggak terbangun lebih banyak gitu. Menurut gue gitu. Tapi memang kenapa kita pengen efisiensi, karena itu kayak mirroring otak kita juga. Otak kita emang pengen efisien segalanya. Kalau enggak ya kita bakalan gampang capek, ngabisin energi banyak banget.
dan jadinya ya ngabisin energi, akhirnya kita nggak bisa berfungsi secara optimal gitu. Jadi di satu sisi emang baik sebenarnya gitu, otak kita emang pengen efisien, tapi di satu sisi kadang jadinya saking efisiennya jadi kebiasaan lama itu susah diubah. Karena kan udah terbiasa tuh. Jadi kayak jalur antar sinaps antar sarafnya itu atau hubungan antar sarafnya itu udah kuat banget. Jadi kalau kita mau melakukan hal yang baru atau yang lebih baik itu jadi lebih susah. Gue keinget itu loh bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow itu kan, yang dia bilang tuh ada sistem 1, sistem 2 tadi ya. Dan memang beberapa pasien juga ngobrol dan nanya, dia khawatir karena tadi autopilot melakukan sesuatu. Dan gue bilang, nggak apa-apa, itu benar cara otak kita hemat energi. Kalau semua hal dipikirin, belibet otak lo. Kebayang nggak kalau naik sepeda kita harus bilang, bentar, kaki kanan dulu, kaki kiri lagi. Oh gitu ya, ngelihat kemana itu kan nggak akan kelar kan. Kalau belok ke kiri itu kita harus gimana ya, kan nggak semuanya, nggak mungkin kita ngelakuin itu semua kan. Jadi hal-hal yang emang autopilot ya supaya kita bisa bekerja efisien aja, optimal. Di sisi lain ada yang memang harus analytical, gitu kan. Ketika lagi naik sepeda, depannya ini lagi licin. Nah itu tuh harus analytical, nggak boleh autopilot gitu. Nah mungkin AI itu masalahnya adalah melatih semuanya, udah nih langsung semuanya otomatisasi aja. Punya pertanyaan udah langsung aja ada punya jawabannya nih, begitu, tanpa kita terlatih kritis terhadap jawaban yang diberikan. Nah apalagi kalau AI itu kan dia tugasnya ibaratnya kayak memvalidasi apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanyain gitu kan. Jadinya dia ibaratnya kayak yes man gitu kan, setuju-setuju aja sama kita gitu kan. Sementara nah itu dia yang masalahnya dari AI chatbot itu, karena ibaratnya dia tuh kayak nggak napak tanah gitu. Kadang kan kita tuh bisa dapetin sesuatu atau dapat insight karena ada perbedaan pendapat kan, ada friksi gitu. Friksi itu kan sebenarnya sehat kan, untuk koneksi sosial, untuk kayak update paham kita soal dunia, pola pikir kita gitu. Kalau sama AI kita ngobrol ya dia mah setuju-setuju aja gitu. Itu yang jadi masalah, karena kita jadinya nggak ada ruang untuk kita merasakan adanya ketidaknyamanan dari perbedaan pendapat nih. Betul, gitu. setuju sama itu, sepakat. Dari perspektif neuroscience, kalau kita nyerahin seluruh proses pikir kita ke AI, apa sih yang terjadi di otak kita ataupun gimana sih ke depannya? Jadinya ya itu, kita kebiasaan dapetin sesuatu yang kita mau dengan cepat, jadinya kita kurang paham soal kerja keras. Itu kan penting banget ya, maksudnya kita gitu. Ya maksudnya kita yang di zaman-zaman dulu kan kita itu kan yang ditekanin kan. Kalau dulu kita kalau mau waktu kecil deh, gue pengen tahu soal Vatikan ibaratnya ya gue harus baca ensiklopedia gitu. Internet tuh belum ada zaman dulu. Tapi ketika kita baca ensiklopedia kayaknya kita jadi terpapar sama informasi lain yang mungkin nggak berhubungan, mungkin gue ngerasa nggak relevan sama apa yang gue butuhin, tapi akan relevan di kemudian hari. Kita tunggu dulu, kayaknya gue pernah baca deh soal itu. Bits of information itu. Ilmu pengetahuan tidak berguna itu. Iya, makanya gue juga waktu pas lagi di Inggris sama temen gue ngisi TTS kan, kayak nanya apa huruf ini dalam bahasa Yunani itu apa, terus gue jawab gue tau ini Ipsilon, terus dia ngapain sih lo tahu? Nggak tahu dulu, gue baca aja waktu kecil gitu, nggak guna kan, tapi sebenarnya itulah momen aha momen itu sebenarnya dari situ kan. Jadi ada hal-hal, jadi hubungan syaraf-syaraf yang sebenarnya nggak ada hubungannya, tiba-tiba tunggu dulu kayaknya ini bisa dihubungin sama ini deh. Ketemulah si aha. Lu bayangin otak lo 30 tahun gue sudah menunggu ini. Iya gitu kan, akhirnya gue bisa menggunakan informasi ini. Nggak jelas tapi ternyata iya ya. Jadi itu sih menurut gue, kayak di satu sisi dengan ada AI ini kita bisa dapetin informasi jauh lebih cepat, tapi juga kan bisa jadi overload kan. Kebanyakan tahu juga kan sebenarnya nggak baik juga, standar lah kalau di hidupan kita segala yang berlebihan itu nggak baik. Tapi memang benar gitu, kalau kita overload sama informasi ini kita juga jadinya kelelahan secara kognitif gitu. Apa sih tanda-tanda orang mulai ketergantungan sama AI? Sekarang memang belum ada ya diagnosisnya mengarah ke ketergantungan gitu, AI dependence. Tapi to be fair juga, dulu juga ketergantungan game itu nggak ada diagnosisnya. Baru sekarang ada kan internet gaming disorder. Itu baru ada tuh, karena berbeda banget antara permainan dengan permainan online. Wah, pada permainan online itu kan memang dia dirancang dopamin banget, yang ada micro transaction-nya, ada banyak reward sana sini. Itu semua tuh membuat dopamin tuh cepet tinggi. Makanya orang jarang yang ketergantungan main catur, tapi gampang orang ketergantungan main game-game online. Ketergantungan itu bukan berarti tiap hari menggunakan. Karena kalau kita ngomong tiap hari, kita bisa bilang kita ketergantungan air. Tapi kan kita bilang kita membutuhkan air.
Kenapa? Karena tanpa air kita jadi susah untuk berfungsi. Dan dari mana kita bisa bilang itu nggak ketergantungan? Karena untuk jadi ketergantungan itu ada syarat-syarat lainnya. Pertama tadi, selain dia secara rutin, kedua dosisnya makin meningkat, makin lama. Makanya orang ketika merokok atau manis bisa makin lama tuh makin meningkat. Nah, satu lagi yang jadi penandanya adalah dia menggunakan walaupun nggak butuh. Kita minum air kan ketika kita lagi haus. Nggak ada orang bosen minum air gitu kan. Kembung Gila, gitu. gue gak bisa hidupin tanpa air putih. Nah, terus itu kan nggak ada yang kayak gitu nggak kan. kayak gitu, Iya, pasti iya, ada iya. alasannya. Nah, AI pun sama, kalau dalam bahasa tertentu kita kayak, aduh aku lagi butuh untuk nge-brainstorm ini. Kalau kita berikan ini promnya, kita diskusi dengan itu, nggak apa-apa. Tapi bayangin tadi, kalau makin lama dosisnya makin meningkat. Untuk keputusan kecil pun, Hai chat, aku hari ini pakai baju merah atau biru ya? Bayangin tuh hal seperti gitu bisa jadi loh bener kita suatu saat nggak memutuskan Iya. karena decision makingnya jadi nggak dilatih. Betul. Atau akhirnya kita milih untuk tadi bukan cuma dosis meningkat tapi makin lama untuk hal-hal yang nggak perlu pun kita jadi menanyakan juga. Kalau awalnya untuk berpikir kritis untuk mungkin kita tadi bikin struktur, lama-lama untuk pertanyaan simple kita juga jadi ini juga jadi bergantung juga. Betul. Itu nanti suatu saat jadinya bisa jadi dependence. Dependence itu ciri khasnya adalah ketika itu nggak ada, langsung functioning kita terganggu banget. Kita nggak akan tergantungan kalkulator karena kalau misalnya kalkulator hilang, tetap kita bisa menghitung walaupun Secara agak manual. lebih susah gitu kan, agak lebih lama gitu. Tapi ya tadi khawatir adalah ketika kita terlalu terbiasa menggunakan itu, akhirnya yang membuat kita jadi human itu malah jadi hilang. Itu menarik tuh tadi kan ngebahas soal decision making kan. Decision making itu kan sesuatu yang ibaratnya apalagi decision making yang kompleks itu kan ibaratnya unik untuk manusia kan. Iya. Itu kan kayak mungkin hewan juga punya tuh decision making kan. Tapi kayaknya yang prosesnya kompleks itu kan kayaknya unik untuk manusia aja nih. Dan ngomongin decision making itu kan berkaitan dengan bagian otak namanya prefrontal cortex yang ada di belakang favorit jidat. kita Itu semua. bagian otak favorit kita di Iya. sini. Favorit kita semua. Kita sering bahas itu. Seru tuh. Iya, karena kan kalau tadi bener banget tuh kalau misalkan kita tuh kalau nggak terbiasa jadi kita nggak ngelatih prefrontal cortex kita jadinya makanya jadi tumpul karena nggak ditantang untuk berpikir kreatif, nggak dipaksa untuk merencanakan sesuatu kayak perkara milih baju gitu kan. Itu kan sebenarnya harusnya Iya. nggak harus nanya gitu kan. Jadi itu tuh yang jadi masalah buat si prefrontal cortex kita karena kan prefrontal cortex tuh nggak cuman perkara mikir perencanaan decision making tapi kan soal regulasi emosi juga kan tentang pengendalian diri bahkan tentang kepribadian kita Iya. tentang siapa diri kita tuh ada di situ. Kalau kita kalau kita semuanya menumpahkan atau menggantungkan diri kita sama AI chatbot ini ya ibaratnya kita kayak kehilangan diri kita kan. Dan sebenarnya cara kita menemukan diri kita adalah dengan kita berpikir, merasakan sesuatu, belajar mengelola emosi, merasakan kegagalan, harus bikin rencana ternyata gagal, akhirnya kita harus pivot gitu kan, harus bikin plan A, plan B. Kalau udah ada AI semua ditentuin sama dia, kita tuh udah nggak mikir lagi plan A, plan B, plan C-nya apa ya. Karena kan semua kayak ibaratnya udah ada nih gitu. Kalau Iya. kalau kita maksudnya meskipun kita pakai AI pun tetap perlu lah ya kita juga mikir, tapi tanpa itu kita tuh harus benar-benar berpikir keras gitu. Kayak bentar ya, misalkan gue mau jalan-jalan ke Jogja gitu. Iya. Gue mau ngapain ya, gue mau kemana aja. Kalau sekarang misalnya gue bakal ke Jogja 4 hari 3 malam, gue sukanya ngopi, gue suka soto, gue suka seni. Kasih tau dong gue mau kemana aja. Iya. Semua dapet. Dan kita ngikutin tanpa Dan kita ngikutin mikir. tanpa kita mikir. Iya. Sementara kalau iya. tanpa AI kita tuh benar harus riset, kita harus nanya diri kita sendiri. lihat review Terus nanya, gue tuh sebenarnya sukanya apa ya? Gue mau nggak ya ke Iya, tempat iya, kayak iya, gini? iya, Lu iya, nyari informasi itu kan potongan-potongan informasi kayak review lah, kalau nggak blog atau apapun itu kan jadi memperkaya pengetahuan kita tentang hal Iya, tersebut gitu. betul, Jadi betul, pengetahuan betul. kita tentang dunia lebih luas juga sebetulnya. betul. Ya sih. Jadi sebenarnya menggunakan itu nggak salah, tapi menelan di bulat-bulat Betul. ya. Jadi Itu yang harus tahu salah. batasan sih ya. Jadi kita harus melihat AI itu sebagai suplemen gitu, bukan Suplemen. pengganti gitu. Oke. Pelengkap aja kayak multivitamin kan pelengkap, bukan berarti minum multivitamin yang ada vitamin A sampai Z kita nggak makan buah, sayur dan daging Oke. dan tahu segala macam kan. Justru kita harus tetap makan itu semua, tapi kalau emang kurang kita bisa nambah suplemen, ibaratnya kayak gitu. AI juga harusnya kita ngelihatnya sebagai suplemen aja tapi bukan pengganti cara kita berpikir, cara kita ngobrol sama orang gitu kan. Banyak orang menganggap AI itu pengganti interaksi dengan orang lain kan. Karena kan AI sekarang tuh memang desainnya supaya orang bertahan di situ kan. Ya sama lah Iya, kayak apps iya. segala macam, mau Iya, sosial iya, media iya. apapun tujuannya untuk orang tuh meluangkan waktu yang lama menggunakan aplikasi tersebut. Gitu. Ada studi dari MIT yang bilang kalau misalnya perbedaan yang terkait orang yang bikin esai nih dengan orang yang
pakai AI sama orang yang bikin essay sendiri gitu pribadi, kayak tadi orang yang bikin itinerary sendiri sama orang yang bikin itinerary itu, orang yang bikin pakai AI itu tuh lebih cenderung nggak ingat sama essay yang dia bikin tuh kayak gimana, kayak ya udah gitu, kayak sambil lalu aja. Tapi ada juga yang bikin sendiri, dia ingat sama poin-poinnya, ingat sama segala hal yang dia buat gitu, segala hal yang dia tulis. Itu berpengaruh nggak sih sama pola pikir kritis sama kreatif seseorang itu karena AI itu? Nah, kita bisa belajar kan berdasarkan pengalaman kan. Kita bisa membentuk peta soal dunia lingkungan kita itu kan dari pengalaman gitu. Kayak gini deh, aku udah tahu Andreas dari sosial media, tapi aku nggak pernah ngobrol langsung. Pengalaman ini tuh jauh lebih kaya dibandingin aku nontonin kontennya Andreas dan baca bukunya dari tahun lalu gitu. Justru jadi pengalaman itu nggak akan bisa menggantikan hands-on experience, itu nggak akan bisa menggantikan misalkan kayak cuman nulis esai yang dari AI doang gitu. Karena kan kita nggak terlibat. Ketika kita beneran nulis sendiri, balik lagi kayak kita harus nyari, kita harus baca, kita harus mensintesiskan, kita harus berusaha memahami apa yang disampaikan dari teori tertentu atau dari tokoh tertentu. Pengalaman melakukan itulah yang kita tidak dapatkan ketika kita menggantungkan diri kita untuk diserahkan semuanya sama AI gitu. Justru pengalaman tuh penting banget buat kita gitu kan. Justru itu yang bikin kita jadi kita sekarang, karena kita punya pengalaman itu. Kayak sekarang deh, kayak ya dia menjadi dokter Andreas yang ahli di kesehatan jiwa karena ya dia ada pengalaman melakukan itu, studinya, belajarnya, ada masa koas, menghadapi pasien. Pengalaman itu nggak akan bisa digantiin sama AI. Meskipun misalkan gini, ya Andreas nggak akan tahu semua jurnal yang ada di dunia ini. AI mungkin tahu, tapi dia tuh nggak punya kedalamannya, nggak ada in-depth, nggak ada depth-nya gitu. Sementara kan kalau Andreas udah ketemu orangnya, ada empatinya di situ. AI emang nggak punya empati. Kelihatannya kayak punya empati kan kalau kita curhat. Memang enggak, dia nggak ada. Dia intinya cuma mau memvalidasi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Karena dia dibuild untuk itu. Karena memang dia dibuild untuk itu. Menarik. Dan kalau ngomongin AI ya, kita tuh selalu berkaitan sama yang namanya brain rot. Tapi kan kalau misalnya kita perluas lagi, brain rot itu ternyata gak cuma soal AI doang kan. Brain rot itu tentang sebuah konten gitu ya. Aku mau nanya dong, mumpung lu di sini ya, brain rot tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya kayaknya nggak ada definisi yang pakem cuman satu doang ya, kan tergantung ya apa yang dianggap brain rot buat satu orang dan buat orang lain. Standar lah jawaban orang-orang psikologi dan psikiatri selalu tergantung konteks gitu. Ya nggak sih? Tergantung orangnya. Tergantung konteks gitu. Tapi emang bener tergantung gitu kan. Kayak misalkan ada orang yang bisa ngabisin waktu berlama-lama nonton fancam K-pop idolnya. Itu kan termasuk brain rot juga dong kalau dia sampai menghabiskan berjam-jam nonton itu doang. Ada juga yang nonton misalkan si Tung sahur gitu. Lu Gue suka lagi. Konten-konten udah meninggal tau. konten-konten yang sebenarnya kosong, dan di satu sisi kan itu kontennya stimulating secara visual dan juga secara auditory. Tapi kan nggak stimulating secara kognitif kan. Jadinya seru aja, ada bunyi-bunyian, ada segala macam, ada warna, perubahan segala macam. Tapi ya udah gitu jadi apa gitu. Kecuali kalau misalkan iya sih kayaknya itu deh. Kayak balik lagi ke hubungannya sama bagaimana sesuatu menjadi adiksi yang tadi Andreas bilang gitu. Kayaknya itu akan serupa karena brain rot juga mungkin mendekati ke arah adiksi kan kalau misalkan dia terus-terusan nonton kayak gitu. Cheap dopamin memang. Tapi low quality gitu, cheap low quality dopamin. Dan kalau kan aku menganalogikannya gini ya, apa yang kita konsumsi buat otak itu kan sama kayak makanan. Namanya makanan juga ada yang high quality, lalu ada yang snack doang, yang isinya angin doang. Itu pun kalau mau dimakan nggak apa-apa sebenarnya, warna-warni nih nggak apa-apa. Tapi kalau itu jadi sebagian besar makanan kita berjam-jam ngemil itu, that's a problem. Mungkin juga ya kalau saya jangan sampai juga dianggap kayak nggak boleh nih langsung kita mendiskreditkan apa nih konten brain rot, otakmu nggak kepakai lah, biarin aja kalau misalnya kayak gitu. Tapi tadi tahu batasannya. Kalau sampai berjam-jam atau sebagian besar waktu habis buat itu, khawatirnya otak kita jadi terlatih hanya untuk resonate dengan konten seperti itu, gitu kan. Karena kan prinsipnya kan practice makes consistent. Jadi kita jadi konsisten untuk sesuatu. Makanya tadi kalau misalnya kita begitu lihat konten yang berat dikit, berat, skip wah otak kita malah terbentuk neuroplastisitas bahwa setiap kali ketemu konten yang udah ada bahasa ilmiah dikit, lewat langsung gerakan tangannya otomatis tuh. Takutnya gitu. Makanya memang
Kita perlu duduk dengan long content, perlu untuk merasa nggak nyaman, karena itu bagian dari kita belajar. Sama sih dengan olahraga juga ya. Bayangin kalau orang mau olahraga nih ngangkat beban, sakit kayaknya nggak cocok buatku. Iya. Wah gawat, padahal semua orang olahraga di hari awal itu pasti nggak enak juga. Ngomong lu suka dance juga ya? Iya. Nah itu udah lama ngedance itu? Dari kecil emang. Nah, bayangin kalau misalnya orang yang misalnya gue nggak pernah ngedance nih, hari pertama baru ngikut, nggak cocok lah, gue emang nggak bakat ngedance, itu, berhenti betul, dia betul. akhirnya, jadi nggak dibiasakan. Iya. Dia emang pepatah kita yang bilang Allah bisa karena biasa tuh ya emang bener, otak kita caranya gitu, harus dibiasain gitu, harus membangun jalur koneksi antar syaraf yang baru kalau emang kita mau membangun kebiasaan atau keterampilan tertentu gitu. Dia emang harus dipaksain. Apakah mudah untuk semua orang? Yang nggak belum tentu gitu, karena kan kita harus ibaratnya kalau kita nyoba sesuatu yang baru tuh tantangannya tuh bukan untuk bisa melakukannya aja, tapi juga ada judgement ke diri sendiri kan. Kayak misalkan nari, gue nggak bisa nih, berarti gue bodoh ya. Kan kita harus mengalami itu semua. Kalau nggak, aduh badan gue nggak enak nih. Kalau nggak, malu dilihat orang. Itu semua kan we have to overcome that untuk akhirnya kita melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Itu kan tantangan itu tuh penting banget buat kita gitu. Jadi emang iya, nggak apa-apa banget. Gue juga yang suka nonton fancam K-pop idol, tapi gue nggak yang jadi berjam-jam nonstop banget gitu. Dan itu emang itu tuh datangnya emang dari self control kita sih, dari self regulation itu, gimana kita tahu kapan dan juga seberapa banyak dianggap sudah terlalu banyak untuk diri kita gitu. Nah, seberapa banyak tuh? Itu beda-beda sih. Cuman kalau gue tadi di jalan gue baru kepikiran gitu. Zaman dulu gue kecil sampai remaja, gue tuh kalau denger lagu itu bener-bener intentional kan. Dengerin Walkman tuh gue cuma bawa 1 kaset. Kalau nggak dengerin CD player tuh gue cuma dengerin 1 CD doang. Intentional kan. Ntar pulang sekolah sambil jalan gue mau dengerin lagu ini. Jadi kayaknya kita juga perlu ngeblok waktu supaya otak kita juga balik lagi supaya nggak jadi adiksi gitu. Ada remnya. Kita tahu, kayak ibaratnya gini, kita tahu makan tuh pagi, siang, sore. Kita nggak akan makan nonstop dari pagi sampai malam kan. Jadi sama kita juga kayaknya perlu bikin time blocking. Kayak misalkan, oke deh kalau gitu setelah kerja misalkan gue mau deh ngeluangin 1 jam buat nonton hal yang emang bikin gue happy tapi receh itu gitu. Salah satu caranya, strateginya adalah gitu. Dan tapi yang pertama adalah kita menyadari dulu bahwa ini tuh sudah berlebihan. Itu sih. Dan itu kan kadang sulit ya untuk kita sendiri sadar. Biasanya sadarnya dari orang lain, tapi sebetulnya nggak terlalu sulit, apalagi sekarang kan di ponsel juga kan ada screen time. Nah, lihat aja dari situ kira-kira kalau misalkan satu hari bukannya 8 jam, masuk akal nggak? Kita cuma ada 24 jam. Pakai HP 8 jam itu berarti kan 1/3 kehidupan kita. Emang nggak full langsung terus-menerus, tapi kan kebayang nggak sih 8 jam dipakai buat pegang handphone, buat nontonin sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak ada faedahnya gitu. Oke, Sebenarnya ini udah pernah dibahas sih, balik lagi ya ke AI. Ke AI maksudnya aku udah pernah dibahas kayaknya sama siapa ya waktu itu. Apa sih bahayanya orang tuh curhat sama AI selain divalidasi terus-terusan? Bahayanya ya itu tadi karena divalidasi terus-terusan, dan juga kan orang milih ngobrol sama AI karena nggak ada judgement, nggak harus ngerasa malu, nggak takut dijudge, nggak takut dianggap bodoh kalau punya pemikiran tertentu. Satu lagi gitu Trisa, kan. katanya nggak bocor. Katanya nggak bocor. Bocor coy, orang disimpan nih. Iya makanya. Nah, apalagi sekarang AI tuh dia bisa mengingat kan, dia punya memori kan, dan yang parahnya lagi menurut aku dari validasi itu, misalkan gini, aku ketemu sama Sora tuh hari itu aku memaknainya, pertemuan dengan Sora itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Sora tuh rese banget hari itu. Terus akhirnya seminggu kemudian bisa aja tuh dia aku ngobrol lagi, hari ini ketemu Sora, bisa aja dia nanya lagi, Sora hari ini nyebelin nggak? Kan bisa dong dia kayak gitu, karena kan dia ingatnya itu. Bisa aja gitu kayak gitu, karena ya balik lagi. Kan dia data. Karena data kan. Datanya berarti kan di situ ibaratnya Sora nyebelin gitu. Bisa aja kan jadi ada tag itu gitu. Makanya ada udah mulai banyak kasus yang memicu ada istilah si AI psychosis itu kan. Karena ada individu kayak anak umur 16 tahun, dia tuh awalnya pakai AI cuman buat ngerjain PR matematika segala macam. Tapi dia juga kebetulan rentan gitu. Dia mengalami isolasi sosial, terus dia juga ada kecenderungan depresif gitu kan, ada gejala depresifnya. Jadinya ketika dia curhat udah mulai nyerempet ke sana, terus juga dia ada suicidal thoughts juga.
buat sayangnya si AI ini malah jadi ibaratnya kayak feeding into that thoughts gitu loh. Jadi kayak kenapa lo mikir kayak gini? Tapi kan kalau sama orang, kalau ditanya sama psikolog atau psikiater, ketika ditanya kenapa tuh kan bisa ada reality checknya kan. Yes. Bisa dibilang enggak, harusnya nggak kayak gitu. Coba dari reframing, kayak misalkan pakai CBT itu kan. Coba dari reframing cara pikirnya supaya lebih netral atau konstruktif. Emang nggak akan kayak gitu kan. Iya, Malah iya. si kasus yang anak umur 16 tahun itu AI-nya ngasih saran untuk bagaimana cara nulis surat perpisahan sebelum mengakhiri hidupnya. Oh, oke. Oh my God. Makanya sekarang tuh kan udah mulai ada kayak safeguarding policy kan. Nah, tapi kan itu juga masih sulit gitu kalau sekarang tuh kan misalkan kalau misalkan kita ibarat mau nulis sesuatu yang negatif kayak ingin menyakiti diri sendiri, AI kan nggak langsung berhenti kayak maaf, gua nggak bisa jawab ini, mendingan lo hubungin ke kemana gitu. Iya. Justru ini tuh kayak serba salah. Di satu sisi itu bagus karena kan menolong individu yang memang lebih rentan. Tapi di satu sisi buat individu yang lagi curhat karena dia ngerasa nggak bisa curhat ke siapapun, malah dia ngerasa another rejection kan. Iya. Mesin aja nolak gua ibaratnya gitu. Ngerti gak sih? Udah gua nggak bisa ngobrol sama Andrea sama Sora, nggak ada yang mau dengerin gua, mesin aja nggak mau dengerin gua curhat. Itu justru juga jadi serba salah saat ini. Karena kita juga kan AI itu kan bener-bener kagetan ya. Kayak benar-benar tiba-tiba semua itu serba AI gitu. Jadi kita tuh nggak belajar soal AI ethics tuh, kita nggak tahu gitu kan ibaratnya cara makainya segala macam. Dan apalagi bisa diakses sama remaja juga kan, dimana ya semua usia cuy. Semua usia kan, apalagi kan kalau yang relatif lebih muda itu kan kemampuan mereka untuk buat judgement itu kan belum terasah dengan lebih baik gitu kan. Jadinya mereka akan lebih rentan gitu kalau misalkan mereka dapetin informasi yang kayak gitu. Oh berarti iya deh gitu. Lebih susceptible gitu loh. Oke, AI ethics, gue tiba kepikiran loh, untuk orang mau nyetir aja itu tuh butuh latihan dulu, punya SIM baru bisa nyetir. Sekarang lu punya salah satu tools paling kuat di dunia dan anak 7 tahun bisa pakai. Betul. Begitu, bahaya banget ya. Emang mempengaruhi ya benar kalau misalnya AI itu sama triggering apa sih namanya tuh mental health yang lain, kalau misalnya ada bibit-bibit kayak psikosis ataupun yang kayak gitu-gitu. Yes. Aku kepikiran beberapa. Jadi beberapa karakter kepribadian tertentu mungkin akan lebih gampang untuk nempel sama AI. Yang pertama jelas yang narsistik. Karena kan AI ini selalu pokoknya kamu benar, hebat. Wah, ketika orang-orang lain manusia sekeliling saya nggak bisa mengerti, hanya AI yang ngerti saya. Bisa jadi kayak gitu. Kedua yang pencemas. Pencemas ini kan cenderung untuk dia tuh butuh afirmasi. Dan ya AI memberikan afirmasi tadi. Tapi sayangnya dengan makin diberikan, dia bukannya pede, tapi malah makin, oh berarti aku memang membutuhkan AI ini tuh terus-terusan menentukan buatku gitu. Nah, jadi terus ada lagi yang kepribadian dependent. Ada orang-orang dengan ciri kepribadian dependent. Akhirnya tadi dia merasa nggak bisa ngambil keputusan sendiri, bukan karena takut salah, tapi emang karena nggak punya tadi apa ya, kayak self-nya itu nggak utuh. Dia selalu ada orang lain. Nah, selama ini biasanya orang dengan dependent itu akan minta pendapat dari teman-temannya untuk meminta. Nah, sekarang bisa AI akan menggantikan itu. Begitu. Dan memang yang paling gawat adalah ketika dia ada bibit-bibit delusional ya, kayak ada waham, ada bibit-bibit psikosisnya. Aku pernah dapat waktu itu, bukan aku dapat, tapi aku lihat kasusnya. Jadi kasus ini ada seseorang yang dia tuh mau iseng, mau mencoba untuk ngecek sejauh mana ChatGPT atau AI itu akan menjerumuskan dia. Dia mulai dengan prompt chatnya itu dia ngomongin dia lagi berantem sama keluarga, terus dia bilang bahwa aku sudah capek, aku mau pergi dari rumah ini, aku mau ninggalin mereka. Sesuai dugaan, AI bilang itu adalah suatu hal berani untuk kamu lakukan. Dan AI nggak jahat waktu dia melakukan kayak gitu. Dia cuma didesain untuk memvalidasi. Lalu dia mulai iseng, dia mulai kayak ke suatu apartemen, habis itu dia foto, aku selalu tinggal di sini, aku akan mulai sekarang hidup sendiri, divalidasi lagi. Dan lanjut lagi dia iseng, ada satu batu yang besar, dia foto batu tersebut, terus dia bilang, aku merasa dipanggil oleh batu ini, kayaknya ini bukan batu biasa. Ternyata AI-nya itu memvalidasi. Large language model ini bilang bahwa yes, itu bukan cuma batu biasa, kan khas gitu ya, that's not just a common rock, that's bla bla bla. Dia bilang tadi itu resonates with you bla bla bla. Dan jadi akhirnya bayangin kalau ini orangnya bukan iseng, bayangin kalau dia memang beneran rentan, fragile. Jadi akan merasa tuh bener kan, akhirnya dia bisa memperkuat. Nah kalau itu kan dia iseng-iseng kan. Ada juga kasus orang beneran dia itu dia intinya sih namanya aku lupa, cuman dia tuh akhirnya bikin AI chatbot yang memang
awalnya diciptakan untuk ahli di bidang matematika karena individu ini kebetulan emang dia jago matematika. Akhirnya lama-kelamaan karena dia pun memang individu yang dari kelompok yang rentan juga, dia mengalami isolasi sosial dan juga ada kecenderungan depresif. Akhirnya ketika dia ini, jadi si orang ini bukan orang yang secara intelektual kurang, justru dia pandai banget gitu dengan matematikanya. Jadinya pas dia lagi nanya-nanya gitu, akhirnya dia bilang sepertinya ada apa ya, ibaratnya kayaknya gue nemuin nih kayak formula yang penting banget atau enggak kayak sesuatu yang rahasia banget. Ya si Aya bilang, iya itu tuh benar, itu tuh rahasia, apa ini sesuatu yang penting banget untuk akhirnya lo bisa nemuin ini gitu. Padahal mah sebenarnya belum tentu dan itu bahaya banget. Bahaya banget, iya. Jadi kayak memang validasi banget ya. Tugasnya emang itu banget ya. Oke. Dari tadi udah kebahas AI, brain rot dan lain-lain. Terus aku jadi kepikiran juga kalau misalnya ya tadi ya, karena proses pikirnya kita jadi terlalu singkat dan terlalu efisien, bikin kita jadi malas nggak sih? Jadi procrastinate nggak sih? Jadi kayak terlalu menunda sesuatu nggak sih? Aku jadi pingin ngebahas tentang itu juga, tapi nggak mungkin ya, waktunya udah lebih dari 30 menit nih. Aku tapi langsung lanjut ke part 2 aja ya. Masih bisa kan? Bisa. Belum balik UK kan? Iya, boleh. Belum balik UK kan? Belum. Gak dikejar pesawat kan? Oke. Kita lanjut aja maksud ke bagian sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Nah, suka susah banget tuh dulu di situ. Gimana kalau sesi semangka? Baik, jadi kita masuk ke sesi semangka. Ketipu semuanya. Gue demen Betapa mudahnya gue ditipu kan, ketahuan. Nurut lagi. Nurut gue manaknya. Gak cuma lu, semua guest. Semua guest itu. Semua guest. Oke. Semua guest pada enggak ya. Enggak kayak gitu. Gara-gara tadi udah bahas semuanya tentang AI, aku pingin tahu dong, bisa nggak sih kalau misalnya kita udah ketergantungan sama AI ataupun udah ketergantungan sama brain rot, itu kayak dilatih ulang lagi untuk kayak kognitifnya kayak mengkonsumsi kayak long term content gitu, atau kayak mulai baca buku lagi, itu bisa dilatih ulang nggak sih otak? Bisa, karena kan ada konsep namanya neuroplasticity kan, kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsinya lah, sederhananya kayak gitu, mengubah koneksi antar neuronnya. Ya jadi kalau misalkan kita mau mengurangi atau melatih ulang otak kita supaya kita nggak ketagihan sama AI, ya paling gampang adalah dihapus aja aplikasinya. Karena itu kan beda ya, dia tuh ada di ponsel kita, ada di laptop, ada di mana-mana, sangat mudah diakses. Itu juga kan masalah dari AI adalah aksesibilitas, bisa diakses 24 jam gitu. Jadi kalau emang kita ngerasa udah ada di tahap yang concerning, kayak mulai hampir adiksi dan juga menyebabkan yang AI-induced psychosis itu, hapus aja. Akan berat, tapi seenggaknya kita udah nggak bisa lagi nih untuk mengakses itu. Jadi kalau terkait dengan cara kita supaya kita nggak ketagihan atau kebanyakan pakai AI, dan emang kitanya juga udah ngerasa kayaknya gue udah mulai ketergantungan dan kayak kehilangan akal sehat untuk berpikir atau bahkan untuk merasakan, mendingan ya udah di-cut itu, langsung hapus. Dan yang kedua mungkin cari koneksi sosial beneran, ngobrol sama orang, dan pahami bahwa kalau ngobrol sama orang tuh kita nggak harus sepakat kan, orang itu juga nggak harus sepakat sama kita. Dan kadang kita tuh suka terlalu membebani diri sendiri kayak dia nggak, gue takut nggak disukain sama orang. Tanya balik, emang gue suka sama orang? Kan enggak, ya nggak sih? Di Indonesia aja ada 280 juta orang, lo nggak mungkin suka sama orang. Jadi kalau ada orang nggak suka sama kita, ya udah sih, just get on with it gitu, nggak apa-apa gitu. Dan itu wajar banget. Tapi kan nggak suka beda sama benci ya. Kayak misalkan, aku nggak suka sama cara Sora misalkan apa ya, masak gitu. Kan gak berarti gue benci sama Sora gitu. Udah, emang ada cara, mungkin Sora cara masak tempenya kayak gini, gue caranya gini. Ada yang salah nggak? Enggak, itu kan tergantung preferensi. Dan juga kalau ngomongin manusia kan kita nggak pernah lepas dari konteks ya. Konteks keluarga Sora, konteks keluarga aku, budaya, kebiasaan segala macam. Jadi kayaknya kalau dari aku dua itu sih. Pertama kita harus berhenti, dan kedua cari koneksi sosial yang nyata di kehidupan sehari-hari. Kalau dari kamu gimana? Baik, Dia kan behaviors, gaya lu tuh diambil. Aku mungkin ada 3 potong semangka gitu. Nah, semangka pertama tadi kan mengenai tentang boleh nggak sih untuk kita mendelete itu? Sebenarnya bisa aja. Kembali, ini kan ekstrim ya. Tapi semangka pertama adalah sadari kita tetap bisa hidup walaupun nggak pakai AI. Betul. Sama dengan ini, aku juga pikiran kalau orang yang misalnya ketergantungan sosial media gitu, memang jalannya adalah udah delete aja, jadi detox gitu kan. Betul. Dari sosial media. Itu memang menyakitkan, tapi sadari bahwa enggak, aku masih bisa hidup, nggak apa-apa. Nah,
Kedua adalah kita sadari bahwa kita tuh terbiasa untuk melakukan cognitive offloading, yaitu tadi kan proses berpikir kita kasih ke hal yang lain kepada AI. Maka step kedua adalah kita membiasakan ulang untuk berpikir dulu sebelum bertanya. Jadi kalau misalnya kita pun nanya kayak tadi kan misalnya aku mau untuk ke Jogja selama 4 hari 3 malam. Kita juga sebenarnya sudah punya pikiran, aku mau ke mana-mana aja, terus kita jadi membandingkan. Nah, dengan demikian kita nggak sepenuhnya cognitive offloading kepada mesin ini, tapi kita cuma tadi menjadikan ini suplemen, gitu ya. Dan kalau dengan melatihkan itu, akhirnya kita jadi juga punya suara kita sendiri, dan kalaupun berbeda, nggak apa-apa. Walaupun pada akhirnya kita setelah membandingkan, oke deh kayaknya lebih masuk akal yang masukan dari AI ini, nggak apa-apa kita gunakan, paling kita sudah melatih otak kita. Nah, potongan ketiga, dan aku ini memang setuju banget, adalah untuk terkoneksi dengan orang-orang di dunia nyata. Mulailah untuk obrolan itu, dan nggak selalu orang itu memang akan memvalidasi kita. Tapi itulah yang interaksi manusia yang sejujur-jujurnya. Begitu. Jadi kita terbiasa dengan rasa nggak nyaman, terbiasa dengan penolakan, terbiasa untuk bilang enggak, karena itu adalah interaksi manusia, yang manusiawi seperti itu. Sepaket. Sepaket. Nah, tadi kan yang tadi tuh ekstrim nih, delete gitu, blokir. Gimana sih sekarang kalau misalnya kita mau menggunakan AI tapi secara bijak? Oke. Gitu. Kalau dari aku mungkin dari poin yang keduanya ya, bahwa sebelum kita bertanya pun kita sudah punya kayak rancangan kita sendiri. Begitu, supaya itu juga sekaligus memvalidasi kita buat ternyata bener kok pikiran gue gitu. Kita masuk akal kok gitu. Dan sebenarnya bisa juga gini sih kalau teman-teman yang menggunakan AI ya, di masing-masing AI itu kalau aku misalnya menggunakan ChatGPT itu kan kita bisa prompt. Dan itu memang baiknya kita prompt di settingannya itu untuk jangan validasi semua yang kukatakan gitu, kasih brutal truth. Kalau misalnya ini emang nggak bagus, bilang aja nggak bagus. Bahkan aku kadang-kadang bilang juga, kalau kamu jadi hatersku, kira-kira kamu bakal nyerang dari sisi mana? Itu membuat kita jadi tadi melatih dia untuk jadi orang yang bisa untuk counter kita juga, melatih proses berpikir kita, begitu. Iya. Kalau dari aku sih, kayaknya bener-bener harus tahu dulu apa yang emang kita butuhin dari AI itu. Betul. Karena kan balik lagi sekarang kan teknologi akan selalu berkembang gitu kan. Mungkin AI ya udah sekarang it's the new normal kan buat kita. Tapi kita tahu betul apa yang kita butuh dari AI. Jadi kita juga nggak gampang apa-apa AI gitu. Kita juga mikir sendiri, luangin waktu. Kan kayaknya sekarang tuh hampir jarang dan sulit buat kita beneran sit in silence ya. Tanpa ngelakuin apapun, tanpa dengar apapun, kayak bengong aja mikirin sendiri, berkutat dengan pikiran sendiri. Kayaknya lakukan itu deh. Jadi kayaknya kalau sebelum nanya AI bener tanya dulu ke diri sendiri, kayak bisa nggak ya gue nemuin jawaban ini? Kalau emang udah nggak bisa banget, barulah tanya AI gitu. Dan juga tahu tujuannya buat apa. Kalau cuma buat brainstorm doang, oke. Tapi kalau buat sampai curhat, sampai memutuskan keputusan hidup, kayaknya nggak sih. Aku juga setuju sih. Saya setuju doang. Enggak, aku setuju untuk kayak menjadikan AI itu sebagai tools, tapi bukan menjadikan AI itu sebagai kayak sumber utama mencari ilmu. Jadi carilah ilmu dulu di sumber lain gitu, ataukah satu sumber atau beberapa sumber lain baru di AI. Summarize-nya boleh di AI. Ketika untuk memahami itu gitu kayak. Ya gitu aja. Jadi kayak gimana, daging banget kan hari ini. Mantap. Pol. Sepaket, kalian sepaket? Sepaket. Nggak diputar lagi setelah ngomong semangka. Ada aturan itu? Enggak, udah. Nggak ada, udah. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian suka sama podcast ini, jadi tolong dong di subscribe. OTW 15.000 nih kita. Oh iya, udah 15.000 subscribe. Apalagi episode ini nih ngangkat lagi. Amin ya Allah, amin. Jadi tolong diklik tombol subscribe-nya, dinyalain notification-nya, dan di follow juga Instagram podcast Ruang Tunggu di @pod.ruangtunggu, dan Instagram Dr. Andreas di @dr.ndriamon, dan Instagramnya Trisa di @trisatriandesa, dan Instagram aku di @littlesora. Dan kalian kalau ada pertanyaan ditanya aja di kolom komentar atau di link yang ada di description box di bawah ini. Oke, jadi selamat nunggu Ruang Tunggu berikutnya kalau di part 2. Kita Kalau ini beneran. Ini beneran. Jangan. Ini beneran. Masih bercandaannya. Ini gue cek-cekin lagi nih. Iya, trust issue udah. Dan ingat, di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Bye-bye. Di part 2 kita bakal bahas tentang procrastination. Ya. Nah,